terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, menekuni kesenian bisa dilakukan sejak usia dini, termasuk seni lukis. Keberadaan pelukis di Makassar sangat banyak dan memiliki karya yang patut dibanggakan. Bahkan beberapa seniman membuka jasa pelatihan melukis pada anak-anak. Seperti yang dilakukan oleh narasumber kita kali ini. Lantas, apa yang dilakukan untuk menghasilkan lukisan yang baik? Hal ini akan kita bahas bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Langsung saja kita sapa, ada Nur Ikayani, seniman Makassar. Selamat pagi, Kak Ika. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita akan belajar soal seni melukis. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu, saudara, beberapa karya lukisan dari Nur Ikayani berikut ini. Ya, itu dia saudara beberapa karya yang sudah dihasilkan oleh seniman Makassar yang lebih dikenal dengan Kika, ya Mbak Kika. Baik, kita akan mengenal terlebih dahulu nih. Sebelumnya karya-karyanya tadi sangat indah sekali, dan tentu saja Kak Kika mungkin sudah lama begitu ya menggeluti bidang ini. Bisa dijelaskan awal mula untuk mulai aktif melukis itu sejak kapan? Kalau berbicara tentang awal mula saya melukis, mungkin saya mulai sejak SD ya. Saya melukis sejak SD, cuman setelah saya menikah itu saya vakum selama 15 tahun. Nanti mulai aktif melukis lagi di tahun 2015 sampai sekarang. Jadi di awal-awal 2015 saya cuman melukis, habis itu saya foto terus posting ke Instagram. Nanti setelah 2017 baru saya mulai berpikir, bagaimana kalau saya bikin event-event gambar untuk anak-anak. Akhirnya saya kepikiran buat itu, dan di 2018 saya mulai membuat gambar bersama di kafe. Jadi yang saya undang itu anak-anak di sekitar kafe. Jadi acara menggambar seperti itu. Baik, kita ngomongin soal kecintaan dari Kika sendiri terhadap seni melukis. Ini tadi sempat jeda selama 15 tahun, kemudian untuk kembali mulai melukis lagi. Apa yang menjadi dorongan Kika saat itu? Mungkin waktu saya jeda 15 tahun itu karena kesibukan rumah tangga ya. Tapi sepanjang 15 tahun itu saya merasa ada yang hilang dari keseharian saya, dari kehidupan saya. Kayak kok ada yang aneh dari saya. Ada suatu masa di mana saya sedikit stres, terus saya ambil kertas dan pensil dan mulai menggambar lagi. Ternyata selama ini yang hilang dari saya. Jadi sejak 2015 saya mulai aktif melukis lagi. Baik, bisa dibilang melukis ini juga menjadi media aspirasi bagi Kika juga ya, untuk bisa menyalurkan perasaan, menyalurkan hal emosi yang kemudian dirasakan oleh Kika. Bisa dijelaskan juga apakah dalam lukisan Kika sendiri ini ada ciri khas khusus atau mungkin ada konsep dan tema yang tertentu yang begitu selalu diangkat oleh Kika dalam setiap lukisan? Setiap lukisan saya itu identik dengan pohon yang tidak berdaun. Jadi sebagian besar mungkin sekitar 80% dari lukisan yang saya buat itu selalu ada pohon yang tidak mempunyai daun. Apa maknanya yang ingin disampaikan dari pohon yang tidak berdaun ini? Awal mula saya bikin lukisan pohon tidak berdaun itu sebenarnya saya melihat dalam mimpi. Saya membuat lukisan dengan pohon yang tidak berdaun sesuai apa yang saya lihat dalam mimpi. Semakin ke sini saya cuman bisa melukis dengan baik apa yang saya lihat dalam mimpi. Jadi ada beberapa lukisan yang memang pandangan saya di dalam mimpi, kecuali ada pesanan dari teman-teman ya, lukisan itu yang benar-benar cuman melihat contoh atau melihat foto. Tapi kalau lukisan yang saya buat benar-benar lukisan saya itu semua
yang berasal dari mimpi saya. Baik, Iya. untuk orang yang melihat lukisan pohon yang tidak berdaun itu mungkin punya representasi yang berbeda ya, berkaitan dengan lingkungan kah, Iya, berkaitan iya. dengan kehidupan juga, karena pohon kan sebagai lambang kehidupan Iya. juga ya, Kika. Baik, untuk melukis nih biasanya Anda melukis itu butuh waktu berapa lama? Kalau soal waktu melukis itu beda-beda ya. Ada yang saya melukis sampai 3 bulan, ada yang cuma 5 menit, ada yang sehari semalam. Jadi tidak semua lukisan yang saya hasilkan itu waktu pembuatannya sama. Biasanya apa tolak ukurnya? Ini bisa cepat, ini bisa lama. Apakah bahannya khusus kah atau seperti apa? Moodnya. Oh iya, jadi lukisan itu dipengaruhi oleh suasana hati. Jadi kadang kalau lagi bersemangat ya bisa jadi 5 menit atau 1 jaman, tapi kalau lagi bad mood ya kadang 3 bulan. Ya seperti itu. Baik, inspirasi menulis Anda tadi bilang dari mimpi. Apakah Iya. ada hal-hal lain juga yang mendorong Anda menjadi sumber inspirasi Anda untuk berkarya? Salah satu sumber inspirasi saya untuk berkarya itu ya saya mencintai anak kecil. Ya saya suka sekali anak kecil, mungkin karena pengalaman pribadi saya ya memiliki masa kecil yang sangat-sangat indah. Saya rasa masa kecil itu adalah masa keemasan saya, di mana saya betul-betul merasakan kebahagiaan yang paling bahagia lah yang saya rasa. Jadi anak-anak juga salah satu inspirasi saya untuk melukis. Baik, Ya. apalagi anak-anak juga punya imajinasi yang sangat Ya. bagus begitu ya, itu juga bisa menjadi sumber inspirasi. Nah, karya-karya Anda tadi sempat Anda bilang kalau menerima pesanan juga. Itu Ya. seperti apa sih sebenarnya caranya untuk pemirsa di rumah yang ingin request lukisan langsung dari Kika? Seperti Iya. apa? Kadang teman-teman yang pengen pesan lukisan ke saya itu bisa DM saya di Instagram. Instagram saya Kika Hazard, atau di Instagram galeri saya Kika Hazard Galeri. Kadang juga bisa WA langsung di nomor saya. Ya. Baik, Instagramnya mungkin bisa di-spill juga untuk teman-teman Ya. yang pengen. Instagram saya ada 2, ada Kika Hazard itu untuk pribadi saya, beberapa karya-karya saya. Terus kalau Kika Hazard Galeri memang dia fokus di kegiatan galeri seperti lukisan dan karya-karya seni lain. Baik, ketika selama ini sudah belasan tahun Anda menekuni bidang seni lukis, ada tidak seseorang pelukis yang bisa dibilang menjadi idola atau sumber inspirasi Anda juga? Banyak ya. Cuman kalau berbicara tentang idola, ya mungkin seniman Makassar, saya suka karya-karyanya Kak Budi Haryawan. Dia realis ya, pelukis realis. Saya suka semua detail-detail dalam wajah. Dan memang saya lagi belajar realis walaupun agak sulit. Tapi dia selalu mengatakan konsep realis ya, yang penting kamu tekun saja dan telaten dalam mengerjakan satu hal. Baik, Ya. tekun dan telaten yang didapatkan ya dari sosok idola tadi. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Kika, nanti kita akan lanjutkan lagi, saudara, bagaimana kemudian les ataupun kelas melukis yang dibuka oleh Kika khusus untuk anak-anak di Makassar yang ingin belajar melukis dan juga menggambar. Kita akan membahasnya usai jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti
pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, Saudara, masih bersama saya Wafik Asisa. Kita akan bahas lebih jauh soal bagaimana kemudian Seniman Makassar membuka membuka kelas untuk anak-anak di Makassar untuk bisa mengembangkan bakat mereka, khususnya melukis dan juga menggambar. Kita akan lanjutkan kembali obrolannya, Kika. Anda juga mendirikan galeri yang bernama Kika Hazard Gallery. Bisa diceritakan ini aktivitas di dalam galeri ini apa-apa saja? Oke, saya mendirikan Kika Hazard Gallery ini sebagai wadah untuk wadah kreativitas untuk anak-anak belajar menggambar, melukis, serta membuat karya-karya seni yang lain. Jadi saya buka Kika Hazard Gallery itu dari tahun 2021. Saya buka, tadinya cuman anak-anak saya yang saya ajari bikin boneka, bikin gambar, bikin karya-karya tangan, buat tangan. Tapi semakin kesini anaknya teman juga pengen ikut. Akhirnya, saya kepikiran buka aja deh. Jadi saya buka untuk umum dari tahun 2023 awal. Baik, jadi beberapa tahun terakhir, ini sudah 2 tahun terakhir ya mendirikan kelas khususnya untuk anak-anak. Awal-awal membuka kelas ini seperti apa kemudian antusias dari masyarakat di Kota Makassar? Awal membuka kelas itu saya cuman bikin semacam poster, terus saya bagi ke kontak teman-teman, tolong dong dibagikan. Dan alhamdulillah antusias masyarakat itu lumayan baik. Mungkin di angkatan pertama saya ada 17 siswa di angkatan pertama, terus 3 bulan kemudian saya buka angkatan kedua lagi dan ada 10 siswa. Sekarang itu sudah angkatan ketiga dengan 15 siswa baru. Baik, biasanya umumnya siswa-siswa Anda ini umumnya di rentang usia berapa? Usianya yang paling muda ada 3 tahun dan yang paling tua itu usianya sekitar 15 tahun. Iya. Baik, bagaimana Anda melihat ini potensi anak didik Anda ketika kemudian masuk ke kelas menggambar? Apakah ada yang sudah mahir di awal atau mungkin ada yang baru memang belajar dari nol? Dan seperti apa sih metode yang diberikan? Ya, jadi di saat pertemuan pertama memang saya pengenalan terhadap murid. Jadi semua murid walaupun dia usianya masih muda atau usianya 10 tahun ke atas itu saya kasih konsep awal dulu menggambar bebas. Jadi mereka semua menggambar bebas sesuai apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka pikirkan atau apa yang mereka rasakan. Menggambar bebas saja, tidak perlu tema lain. Jadi saya dari hasil gambar pertemuan pertama itu saya sudah bisa lihat mungkin kemampuannya dia harus ada di kelas A dulu. Yang ini kemampuannya ada di kelas B. Jadi cara saya itu mengelompokkan di awal seperti itu. Nanti setelah minggu kedua barulah saya membagi tugas-tugas lagi sesuai kemampuan masing-masing. Jadi saya tidak bisa memberikan tugas yang terlalu berat untuk anak-anak pemula. Pertemuannya berapa kali seminggu kelas? Pertemuannya sekali seminggu. Sekali seminggu. Iya. Terus di minggu ketiga mungkin saya sudah memulai metode-metode bagaimana saya bisa menarik imajinasi anak-anak keluar. Baik, biasanya durasi kelasnya ini berapa lama? 1,5 jam. 1 jam. Iya, setengah. 1,5 jam. 1 jam setengah itu kemudian melatih anak-anak untuk menggambar. Nah, biasanya sih untuk pemula dan juga yang sudah mahir, apakah media gambar mereka ada perbedaan menggunakan cat air kah atau krayon dulu kah atau seperti apa? Mungkin di awal itu medianya kertas gambar biasa, pakai pensil warna dan krayon. Nanti setelah dia ada di kelas lanjutan, baru saya bisa menggunakan cat warna atau cat air, cat akrilik. Tapi tergantung anaknya juga. Kadang saya sudah bisa bilang, nah ini sudah bisa pakai cat warna loh, cat air. Tidak Kak, saya masih betah di krayon. Jadi saya tidak akan memberikan apa yang mereka tidak suka. Jadi mereka nyamannya di mana, ya sudah lanjut di situ saja dulu. Seperti itu. Baik, untuk pemirsa di rumah sendiri nih, tipsnya sendiri ketika ingin menggambar ataupun juga ingin mengikutkan anaknya sendiri untuk ikut kelas menggambar itu sebenarnya harus seperti apa? Jadi tips buat teman-teman di rumah yang pengen anak-anaknya belajar menggambar, pertama yang harus kita pahami itu dunia anak-anak itu adalah dunia bermain. Jadi
kadang orang tua mengikutkan anak-anaknya les ini dan itu hanya ekspektasi orang tua ya. Sementara dunia anak-anak itu sebenarnya bermain. Jadi bisa jadi juga kayak orang tua pengen anaknya jadi pelukis atau pengen anaknya ikut lomba-lomba dan menang, itu tidak apa-apa juga. Cuman tidak boleh memaksakan beberapa hal ke anak-anak, bahkan untuk menggambar sekalipun itu anak-anak tidak bisa dipaksakan. Jadi tipsnya ya boleh-boleh saja anak-anak dikasih les gambar, cuman jangan berharap terlalu jauh bahwasanya nanti anak saya ini akan menjadi pelukis hebat atau akan juara di mana-mana. Tipsnya sih seperti itu. Baik, ini kan kelas Kika Hazard Galeri ini sudah dibuka selama 2 tahun. Bagaimana kemudian perkembangan khususnya anak-anak sendiri yang sudah ikut begitu selama ikut di kelasnya Kika ini seperti apa? Oke, jadi untuk perkembangan anak-anak yang saya ajar itu memang saya akan membuat satu kegiatan ya di tiap 6 bulan itu. Di sini saya akan melihat anak-anak yang sudah siap berpameran. Jadi anak-anak yang sudah matang dalam konsep, sudah bisa nyerap tema dengan baik, saya akan lakukan pameran. Jadi pameran ini adalah pameran tahunan, pameran lukisan anak-anak. Jadi mereka saya berikan tema khusus untuk pameran, mereka buat dan dipamerkan dalam satu kegiatan. Baik, untuk karya-karyanya sendiri yang sudah anak-anak buat ini, apakah harus disimpan juga kah karya-karya mereka sehingga nanti kemudian akan dipamerkan lagi atau seperti apa? Ya, jadi karya yang mereka buat dari hasil belajar setiap minggunya itu saya simpan. Jadi ada space tersendiri dalam dinding yang mana di situ prosesnya mereka bisa lihat. Jadi tema pameran tahunan saya memang Remember Me. Jadi mereka bisa mengingat semua proses apa yang mereka lakukan dalam 6 bulan di belakang itu. Mereka sudah menggambar apa saja dan mereka bisa melihat proses tahap demi tahap mereka. Baik, tadi juga sempat Anda jelaskan bahwa anak didik Anda ini rentang usianya berbeda-beda. Ada yang sampai umurnya 5 tahun, ada yang 15 tahun. Itu metodenya seperti apa sih hingga kemudian ada skip umur, bagaimana karakternya mereka juga berbeda-beda. Caranya supaya anak-anak ini bisa kemudian menyalurkan imajinasi mereka ke dalam gambar dengan baik itu seperti apa? Kalau di dunia gambar itu sebenarnya usia tidak ada ukuran ya. Jadi bisa jadi dia 15 tahun tapi pemahaman tentang dunia gambar itu masih sangat minim. Jadi memang di pelatihan awal itu saya minta mereka menggambar bebas, cuman mau melihat kemampuan mereka sudah sampai di mana. Kadang ada anak yang usia 10 tahun tapi masih dikalahkan oleh anak yang 8 tahun. Jadi saya akan kelompokkan mereka bukan berdasarkan usia, tapi berdasarkan kemampuan. Dan mereka akan saya tarik pelan-pelan imajinasinya keluar dengan metode-metode khusus dari saya. Jadi ada beberapa cara untuk menarik imajinasi anak-anak keluar. Mungkin salah satunya dengan mendengarkan satu lagu dan minta mereka menggambarkan lagu itu seperti apa. Jadi itu salah satu metode dari saya. Dan kadang anak-anak yang di bawah 10 tahun itu lebih bisa menerjemahkan satu lagu ke dalam bentuk gambar dibanding anak-anak yang 10 tahun ke atas. Baik, jadi lagi-lagi umur juga bukan batasan bagi anak-anak, bagi remaja pun juga untuk berkarya ya. Baik, terima kasih Mbak Kika. Nanti kita akan lanjutkan kembali saudara di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Sosial. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Kita kembali akan lanjutkan perbincangan kami bersama dengan Nur Ikayani, seniman dari Makassar. Di segmen sebelumnya sempat disebutkan juga kalau dari Kika Hazard Gallery ini setiap 6 bulan sekali ya akan menggelar pameran khusus untuk anak-anak didik yang sudah belajar melukis selama 6 bulan. Nah, bisa diceritakan ini rangkaian kegiatannya yang dilakukan saat pameran itu seperti apa? Oh iya. Nanti kebetulan pameran Remember Me ini jatuhnya di tanggal 8 dan 9 Juni. Di tanggal 8 itu ada workshop gambar. Jadi anak-anak yang sudah mendaftar untuk workshop gambar itu kami akan memberikan pemahaman tentang tema yang harus diangkat. Jadi tahun ini kami mengangkat tema 10 objek pemajuan kebudayaan. Jadi kami akan paparkan apa 10 objek pemajuan kebudayaan itu kepada anak-anak dengan cara yang lebih simpel, lebih ringan dan lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Habis itu barulah kami meminta mereka untuk menggambar dari hasil pembelajarannya mereka. Baik, secara tidak langsung juga mengajak anak-anak untuk lebih mengenal dan mencintai budaya kita ya, khususnya betul. di Makassar Ya, dan betul Sulawesi sekali, Selatan. betul. Untuk anak-anak yang akan ikut nih, apakah terbuka untuk umum juga atau khusus untuk adik-adik dari anak didik Anda? Kebetulan untuk kegiatan ini saya buka juga untuk umum. Jadi 50% peserta itu berasal dari anak didik saya di galeri dan 50%-nya saya buka untuk umum. Jadi siapa saja boleh daftar. Baik, bisa dijelaskan juga lokasinya sendiri di mana dan nanti bentuk pameran ataupun juga lukisannya nanti akan dilakukan dalam media apa? Oh ya, jadi kegiatannya itu dia lokasinya saya memilih salah satu lorong wisata di Makassar. Jadi namanya Lorong Wisata Semangka. Jadi dia terletak di Jalan Rege 1, Lorong 1, Kelurahan Walawalea dan Kecamatan Talok. Jadi kebetulan galeri saya bersekret di situ. Jadi alhamdulillah saya bisa melakukan suatu hal yang mungkin bisa lebih bermanfaat untuk lorong wisata Semangka itu. Iya. Baik, kalau kita berbicara soal seni melukis dan anak-anak, untuk dampaknya sendiri dari anak-anak yang sejak kecil, sejak dini sudah pandai menggambar, hobi menggambar, itu sebenarnya dampaknya sendiri atau manfaatnya itu seperti apa? Oh ya, jadi itu juga salah satu hal yang selalu saya sampaikan ke orang tua murid ya, bahwasanya menggambar itu bukan tujuannya kita jadi pelukis. Sebenarnya bukan tujuan utama itu anak-anak kita menjadi seorang pelukis, tapi di samping dia belajar menggambar, dia juga bisa menemukan siapa dia sebenarnya, mulai dari kedisiplinan, kepercayaan diri. Jadi dalam dunia menggambar itu mereka dilatih banyak hal, kesabaran serta toleransi juga ada dalam dunia menggambar. Baik, kalau semisal ada anak-anak yang suka coret-coret tembok, menggambar di tembok, itu jangan dimarahin dulu ya. Jangan, karena mungkin di rumah saya temboknya yang paling rame ya, karena saya juga punya anak kecil. Jadi setiap saya habis ngecat, mereka tiba-tiba bersorak, wah ada kosong-kosong. Jadi mereka itu betul-betul bahagia dengan tembok kosong dan saya biarkan saja mereka menggambar. Baik, secara tidak langsung juga itu menjadi media belajarnya adik-adik kita. Betul. Ya. Baik, untuk event ini sendiri, apa sih harapan ataupun juga tujuan yang ingin teman-teman dari Kiki Hazard Gallery ini capai begitu, apalagi mengangkat tema kebudayaan, dan apakah juga nantinya akan melakukan kolaborasi dengan beberapa instansi atau seperti apa? Oh ya, jadi memang tadinya ini konsep saya ini saya bikin di tahun lalu. Tujuannya itu sebenarnya pertama mengangkat kepercayaan diri anak-anak, yang kedua sebenarnya menambah wadah belajar untuk anak-anak. Kenapa saya fokuskan di salah satu lorong wisata untuk
membuat satu wadah belajar baru untuk anak-anak, dan yang berikutnya itu memang mensosialisasikan tentang kebudayaan ya, 10 pemajuan kebudayaan yang harus sama-sama kita jaga. Kenapa saya tidak melaksanakannya di hotel atau di salah satu gedung? Karena tidak begitu tersosialisasi temanya menurut saya. Yang diundang juga itu saja, teman-teman itu saja, komunitas ataupun SKPD terkait. Saya pengen langsung ke masyarakat dan saya ambil lapisan paling bawahnya, yaitu anak-anak, di mana anak-anak lebih mudah menyerap materi apapun yang diberikan. Baik, bermain bersama, menggambar bersama, berkarya juga dengan adik-adik kita di Kota Makassar. Untuk pemirsa di rumah nih yang ingin kemudian tahu info seputar kelas gambar, kelas melukis yang diberikan oleh Kika sendiri dan biayanya sendiri, itu bisa dijelaskan juga seperti apa? Mungkin informasi seperti itu bisa langsung DM ke Instagramnya Kika Hasad Galeri ya. Jadi atau Instagram pribadi saya Kika Hasad, nanti kami akan jawab sesuai apa yang ditanyakan. Iya. Baik, terakhir nih Anda melihat khususnya di Kota Makassar sendiri, bagaimana sih antusiasme warga Makassar sendiri terhadap seni khususnya lukisan, dan kemudian apakah ruang yang diberikan begitu oleh pemerintah khususnya untuk seniman-seniman kita di Kota Makassar, apakah sudah cukup, dan harapan Anda terkait dengan hal ini seperti apa? Kalau antusias masyarakat tentang dunia melukis itu lumayan bagus ya sekarang, lumayan baik. Apalagi peran pemerintah juga ini lumayan baik. Alhamdulillah konsep yang saya bawa ini juga dari tahun lalu sekarang sudah lumayan dilirik ya sama pemerintah, karena berhubung pameran ini kami ada support dari BPK, Balai Pelestari Kebudayaan. Jadi alhamdulillah yang bikin saya senang sekali ya tahun ini, gagasan saya di tahun lalu ini sudah bisa memikat perhatian beberapa kalangan. Alhamdulillah apa yang saya upayakan dari beberapa tahun lalu itu sudah bisa dilihat hasilnya sekarang. Jadi mungkin statement orang-orang sebelumnya bahwasanya dunia melukis itu, seniman itu tidak menghasilkan dan tidak bermasa depan, oh tidak. Menurut saya itu dunia melukis bagi saya adalah tempat saya di mana saya bisa melarikan diri dari semua masalah-masalah saya, menyelesaikan segala-galanya, dan membuat saya siap untuk melangkah kembali. Baik, semoga kedepannya juga makin banyak ruang-ruang yang besar yang diberikan kepada seniman di Makassar. Terima kasih Kak Nur Kikayadi, seniman dari Makassar, untuk sudah berbagi inspirasi, berbagi cerita soal kelas melukisnya dan juga pengalamannya sebagai seniman selama ini. Terima kasih. Terima kasih juga saudara untuk Anda sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.